Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang akhlak ya. Seiring dengan berkembangnya zaman, di mana setiap perubahan atau pergaulan itu pasti mempengaruhi sekitar lingkungan kita, mempengaruhi sifat dan tata krama kita juga. Begitupun di mana kita bergaul, di mana kita berdiri, di mana kita berpijak, itu akan mempengaruhi semua kepribadian kita. Nah, apa pentingnya akhlak ya? Akhlak itu sangat penting untuk kita pahami, kita miliki, dan itu adalah akhlak itu adalah secara bahasa ya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlaq, pakai kholah. Nah, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat atau keperwiraan atau kesatriaan, kejantanan. Nah, sedangkan pengertian secara istilah, akhlak suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah ya, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Jadi akhlak itu tergantung perbuatan kita. Bagaimana kita memperlakukan seseorang, bagaimana kita juga akan dilakukan oleh seseorang. Nah, nanti itu akan terlihat akhlak-akhlak yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagai ulama memberi definisi mengenai akhlak, yaitu akhlak adalah sifat manusia yang terdidik, karena akhlak merupakan suatu yang melekat di dalam jiwa. Maka perbuatan baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Nah, pada suatu saat orang yang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain ya, alasan tertentu. Tidak seperti disebut murah hati, dermawan, karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya. Misalkan kalau udah kebiasaan kita ada rasa hati yang istilahnya kasihan, ingin menolong orang, setiap hal kita lakukan itu secara beruntun, itu yang dinamakan akhlak yang baik. Tapi kalau kita ingin misalkan menyumbang atau berakhlak baik di depan orang saja, tapi di belakang kita berbeda dengan ada orang yang dikenal, kalau tidak ada orang, balik lagi ke hal yang buruk ya, itu makanya cari perhatian ya, misalnya munafik lah. Nah, yang kedua itu perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan pertimbangan secara matang, tidak disebut akhlak. Yaitu karena dari hati ya, akan didikan dari kecil, dari dari sejak dini lah istilahnya kita menyebutnya. Jadi para orang tua, begitupun kita berada di kumpulan organisasi ataupun tempat kerja, mari kita berbondong-bondong berbuat kebaikan yang tadinya tidak terbiasa, kita biasakan agar istilahnya hidup tentram, akhlak pun baik, saling tolong menolong ya, istilahnya enak lah kalau misalkan kita udah berakhlak yang baik. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap aspek dari ajaran agama misalkannya berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut akhlakul karimah. Hal ini tercantum antara lain dalam sabda Rasulullah dalam Islam.
Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, begitu. Ada beberapa juga macam-macam akhlak ya, akhlak wadiyah, akhlak Islam. Biasanya akhlak Islam itu akhlak wadiyah itu norma yang mengajarkan kepada manusia dengan pedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan tidak bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjanjikan akal sebagai rujukan dan perbuatan kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak Islam, norma keagamaan adalah akhlak yang mengajak akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ciri-ciri akhlak Islam ya, kebaikannya bersifat mutlak, kebaikannya bersifat menyeluruh, tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan terkandung di dalamnya bersifat tetap, kewajiban yang harus dipatuhi, sholat dan lain-lain, zakat, pengawasan yang menyeluruh, karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan. Pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia. Jadi istilahnya ya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.